Halo semua, balik lagi di channel Video Bola Arjuna bersama aku Wibo Iman. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, diberikan rezeki yang halal, dijauhkan dari segala macam kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini aku mau bikin video tentang part 1 sebetulnya, rekomendasi defender untuk AS Roma. Kita tahu AS Roma kekurangan defender, khususnya central defender, dan beberapa pertandingan lini belakangnya sangat bocor, kita tahu, dan Roma benar-benar membutuhkan central defender karena kita tahu Brand Cristante sering taruh belakang sebagai central defender, back, ya fullback maupun wingback juga ditaruh juga di belakang sebagai central defender. Jadi ya kita tahu itu yang membuat pertahanan Roma mungkin tidak stabil ya jatuhnya gitu, sampai akhirnya memaksa Roma untuk mengambil Dan Huijsen, pemain yang ibaratnya harusnya sih belum matang menurut aku pribadi ya, dan itu opsi terakhir gitu. Kita tahu Roma membutuhkan pemain yang benar-benar pengalaman plus yang bisa sebagai leader di lini belakang gitu teman-teman. Oke, kita mulai ya. Untuk yang pertama, rekomendasi aku secara pribadi untuk AS Roma adalah Jose Luis Palomino dari Atalanta. Seorang central defender dalam skema 3 back, dia biasa bermain di bawah arahan Gian Piero Gasperini yang juga memakai formasi 3 back. Dia bisa bermain sebagai central defender tengah maupun juga bisa bermain central defender di sebelah kiri karena dia kidal. Tingginya sangat bagus, hampir kurang lebih 190, jadi dia bagus dalam bola atas, interceptnya bagus, dia juga kuat dalam area duel bola-bola bawah. Harganya, aku mungkin prediksi harganya juga tidak terlalu mahal. Dan kenapa aku merekomendasikan ini? Karena di musim ini sepertinya dia tergeser oleh Sead Kolasinac yang baru diambil oleh Atalanta. Dan dia lebih banyak sekarang ada di bangku cadangan. Padahal dia adalah back Atalanta yang menjadi andalan di beberapa musim terakhir. Nah, kesempatan ini bisa dimanfaatkan AS Roma untuk mengambil dia untuk memperkuat lini pertahanan Roma. Karena beritanya dia juga diincar oleh klub Yunani, raksasa Yunani, Olympiakos. Tapi pastinya tawaran Roma pasti lebih menggiurkan buat dia. Nah, itu yang pertama tuh, Jose Luis Palomino. Aku harap Roma bisa salah satunya mengambil dia. Oke. Yang kedua, kita punya dari Juventus, rival ya, dari AS Roma. Dia pemain yang sangat bagus. Kemudian dia juga pengalaman. Dia juga back timnas Italia juga, tapi tidak banyak kesempatan di Juventus. Padahal dia cukup lama di sana, tapi aku nggak tahu kenapa dia tidak banyak diberikan kesempatan gitu. Roma bisa mengambil kesempatan ini untuk memberikan jaminan starter kepada dia gitu. Kita tahu namanya Daniel Rugani, seorang central defender yang dalam umur emas aku bilang sangat bagus dalam bola atas juga, areal duelnya bagus, covering sebagai cover juga bagus, stopper juga bagus. Dia terbiasa bermain dengan 3 back juga karena di bawah Antonio Conte Juventus juga bermain dengan 3 back. Massimiliano Allegri bermain juga dengan 3 back. Jadi skema 3 back sudah terbiasa dengan Daniel Rugani. Gitu teman-teman. Dia juga tinggi, dia ideal. Jadi dengan bisa dengan iming-iming mungkin bahasanya, Roma menjanjikan starter kepada Daniel Rugani itu bisa membuat dia siapa tahu pindah ke AS Roma. Gitu teman-teman. Yang ketiga, kita punya Dejan Lovren yang sebetulnya belum lama diambil oleh Olympique Lyon. Tapi kita tahu Olympique Lyon sekarang berada hampir di zona degradasi. Dan kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh Roma untuk membawa Dejan Lovren. Kita tahu umurnya memang sudah tidak muda, udah kepala 3, nggak salah 33 dikit. Tapi pengalamannya, leadershipnya, kualitasnya
dia bisa menjadi mentor di lini belakang AS Roma dan sebagai komando. Dengan semua pengalamannya segudang di Liverpool dan mental juaranya, itu bisa dibawa ke Roma untuk mengkomando lini belakang bersama Gianluca Mancini, Evan Ndika nantinya maupun Diego Llorente, dan mentor sebagai mentornya Dan Huijsen juga sebagai penerus. Dejan Lovren bisa diambil dengan status pinjaman, bisa dibeli dengan permanen di akhir musim. Dua sebelumnya juga sama ya. Kita berbicara dengan peminjaman di sekarang dengan tawaran sebagai pemain inti dan dibeli dengan secara permanen di akhir musim nanti. Gitu teman-teman. Dejan Lovren pengalamannya luar biasa. Roma salah satunya harus ambil Dejan Lovren. Yang keempat, kita punya Cesar Azpilicueta dari Atletico Madrid. Kita tahu Azpilicueta adalah legenda Chelsea, tapi sejak dia pindah ke Atletico Madrid, dia tidak banyak mendapat kesempatan di bawah Diego Simeone. Cesar Azpilicueta punya loyalitas, kemampuan areal duelnya bagus, kemudian coveringnya bagus, dia seorang yang sangat bermental juara, dia bisa menjadi mentor bagi para pemain AS Roma, khususnya di lini belakang, untuk bermain layaknya seorang juara. Jadi dia bisa menaikkan moral teman-teman di lini belakang AS Roma dengan komandonya. Semua pengalamannya, gelar juaranya bersama Chelsea bisa dibawa ke Roma. Aku harap salah satunya adalah yang bisa diambil oleh Cesar Azpilicueta. Oke, kemudian yang berikutnya, teman Cesar Azpilicueta di Atletico yang bisa diambil adalah Stefan Savic. Kita tahu Stefan Savic bekas bermain di Fiorentina dulu, kemudian sekarang bermain di Atletico. Stefan Savic juga sekarang terbiasa bermain dalam 3 back. Walaupun sebelumnya Atletico menggunakan 4 back sejajar, sekarang Diego Simeone bermain lebih sering sebagai 3 back. Kemampuannya, pengalamannya di Fiorentina bisa dibawa. Jadi dia tidak banyak melakukan adaptasi. Kemudian kita tahu Diego Simeone pelatih yang sangat keras. Dia meminta timnya berduel dan bertahan dengan baik. Dan Stefan Savic bisa membawa semua pengalamannya ke AS Roma. Dalam 3 defender di 3 back, dia bisa bermain sebagai back tengah sentral. Jadi pengalamannya bersama Atletico menghadapi tim-tim besar juga seperti Barcelona dan Real Madrid bisa dia bawa ke AS Roma. Pengalamannya, kemudian didikan keras Diego Simeone bisa diterapkan di AS Roma. Gitu teman-teman. Aku harap beberapa rekomendasi itu bisa diambil AS Roma. Spesifik sih untuk memperkuat lini belakang AS Roma. Karena ya kita tahu kalau lini belakangnya bagus, otomatis lini tengah dan depan tidak khawatir saat timnya diserang. Gitu teman-teman. Jadi saat lini belakangnya aman, lini tengah bisa bebas mengalirkan, berkreasi di lini tengah, mengalirkan ke depan tanpa takut mereka kecolongan, dan mereka buru-buru balik ke belakang bertahan. Karena dengan lini belakang yang bagus, mereka percaya bahwa lini belakang aman dan mereka aman untuk berkreasi di lini tengah dan depan. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin di video selanjutnya aku akan bikin part 2 untuk midfielder yang bisa menjadi tambahan kekuatan Roma di transfer Januari ini, yang memang konsepnya diambil secara pinjaman dengan catatan diberikan sebagai pemain inti dan dibeli secara permanen di akhir musim. Gitu teman-teman. Kalau gitu video kali ini sampai sini dulu teman-teman. Kita akan bersambung di video berikutnya dengan tadi aku bilang part 2 midfielder yang bisa memberikan kekuatan tambahan untuk AS Roma. Semoga AS Roma tetap kuat di bawah Daniel De Rossi sampai akhir musim, menang terus. Semangat Romanisti, semangat AS Roma. Kalau gitu Wibowo Iman pamit. Salam bola Arjuna.